momennya kan harus nyari momen yang pas. Kebetulan lagunya pesannya sekarang kan kita lagi disintegrasi toleransi ya. Jadi ini kayak pas deh, liriknya juga pas, semuanya pas. Jadi kasih pesan Indonesia udah merdeka, iya. Terus apa artinya merdeka kalau kita sekarang kayak gini lagi gitu. Kita punya konten buat 17 Agustus kan hari proklamasi ya. Kan biasanya kan kalau 17 Agustus terus terang kalau kita nih bingung gitu. Karena lagunya kan itu lagi. Kebetulan ini sahabat saya Mas Fajar, beliau memang TNI tapi punya hobi nulis lagu, dan kebetulan lagunya bagus dan pesannya dalam sesuai dengan profesinya sebagai TNI itu. Jadi beliau tuh nulis lagu tuh pesannya dalam. Ada salah satu lagu tuh judulnya Indonesia tuh ya awalnya. Terus kita ganti, kayaknya nih pesannya dalam, jadi kita ganti Di Bawah Langit Yang Sama. Nah, lagu ini menceritakan bahwa kita berbeda, tapi kita nggak perlu berantem gitu loh. Karena kita hidup di bawah langit yang sama. Indonesia tuh langitnya sama. Nah, jadi pesannya itu, karena Indonesia punya berapa suku dan budaya dan bahasa yang beda-beda gitu. Orang-orang kepengen supaya bersatu. Indonesia sudah bersatu gitu loh. Kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Cuman kan belakangan ini kan sering digoyang, untuk persatuannya tuh kan digoyang terus. Jadi kayaknya nih lagu ini kok dirilis momennya pas ya Mas? Ya. Sebetulnya tahun lalu saya membuat tahun lalu ketika masih tugas di Sulawesi, jadi dandim di sana. Itu diminta sama Pak Nyu, Pak, buat lagu yang sifatnya nasionalisme, mempunyai bersama. Saya buat setahun setelah ini Gayung Bersambut. Terima kasih Pak. Lagu itu awalnya biasa saja, awalnya biasa, namun liriknya dalam. Ya. Liriknya dalam. Tapi sama Pak Nyu ini dikirim ke stringnya di UK, kemudian drumnya juga pemainnya dari Itali, sehingga ini ada lokalnya, Ada internasionalnya. Waktu saya jadi kesempatan dari Dandim di Sulawesi, saya kumpulkan Mas orang-orang yang punya talenta, yang bisa nari. Saya kumpulkan, salah satu juga tugas dari komando atas dulu, bagaimana kita harus meningkatkan cinta kepada budaya lokal, bahwa kebangsaan. Kita kumpulkan, dapatlah ini Sausan namanya. Ini anaknya rektor Pak, di Makassar. Cukup Pak, kelas 3 SMP, tapi masih sudah bagus Pak. Yang pertama bagian dari tugas Pak. Pada waktu itu saya jadi dandim di Sopeng, ada tugas untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada anak-anak SMA pelajar. Ketika saya masuk, yang saya lihat ketika saya ngomong masalah Pancasila, masalah ini, responnya tidur semua, tidak ada yang menarik. Makanya kebetulan saya punya talenta musik walaupun tidak banyak, saya kemudian menciptakan lagu. Alhamdulillah lagu-lagu itu bukan hanya satu sebenarnya, semua lagu. Bagaimana mereka saya setelkan lagu satu, kemudian pendapatnya masing-masing, ternyata lebih masuk itu Pak. Bagaimana mencintai keluarganya, mencintai orang tua, mencintai bangsa. Dari lagu itu saya bisa menembus ke lapisan masyarakat. Ini tugas kita semua Pak. Tugas kita semuanya sebagai bangsa. Tugas orang tua, tugas guru, tugas apalagi suatu daerah harus menjaga itu. Itu juga merupakan kekuatan. Persatuan adalah kekuatan kita, bukan hanya materi saja, tapi bagi saya persatuan itu kekuatan yang luar biasa. Ya mungkin aja. Mungkin aja kalau Pak Nyu membantu mendorong saya akan saya buat dengan kesibukan saya pasti akan. Ciptaan lagu itu kan ngalir ya. Iya. Memang berdasarkan pesanan bisa. Kadang-kadang sholat dulu Pak, saya tahajud dulu. Setelah tahajud biasanya langsung dapat vaksin. Waktu dapat mau bikin
Yusuf. Lagu buat Jenderal M. Yusuf. Nah, saya kenal sama komandannya Mas Fajar. Udah habis itu ngobrol-ngobrol, katanya ada, saya namanya Mas Catur, bilangnya gitu. Terus ya udah, ternyata yang bikin lagu Mas Catur. Waktu itu kenalnya kita punya tribut untuk Jenderal M. Yusuf. Iya. Sulawesi, kita buat Pak ya. Kita buat lagunya juga. Serius dan lagunya bagus. Ya belum terkenal saja Pak, karena Belum. Komandannya sampai nangis denger sini. Nangis juga. Jujur aja, konten 17 Agustus kalau ketemu Hari Pahlawan 17 Agustus, kita nih agak-agak bingung karena lagunya ya itu aja gitu. Ada kemungkinan lah kita bikin kan. Nggak salah juga kita bikin lagunya. Ya, temanya apa kan? Terserah. Apalagi kan ini kan ada niat baik. Waktu project ini ada, Mas Fajar kan udah bikin di sana dan sudah jadi. Saya lihat juga cukup bagus juga gitu. Jadi kenapa enggak gitu, apalagi kan itu putri daerah ya, putri daerah dari Sulawesi. Jadi nggak ada apa ya, beda kalau misalnya gini, saya mau bikin musik nih, target saya audiensnya TikTok gitu, saya pasti cari artisnya gini, tapi kan ini kan konsepnya kan beda. Kalau bisnis, kalau saya gini, kita buat apa yang terbaik, nanti kan uangnya ngejar kita. Kalau kita ngejar uang, kita capek. Kalau buat saya gitu loh. Pokoknya kita kasih yang terbaik aja dulu. Nanti rezeki nggak mungkin ketukar kok, kalau saya bilang. awalnya social profit. Jadi saya nggak ciptakan lagu itu bukan untuk cari uang. Saya dengan Pak ini. Saya ciptakan lagu ini bukan cari uang. Ini bakti saya kepada negara dengan cara yang lain. Dan saya lihat juga tidak mengganggu tugas saya sebagai aparat. Dan saya lihat juga materinya bagus gitu. Ya bagus ini materinya. Apa enggak kita distribusiin aja. Project ketiga. Sebelumnya Yang Jenderal Yusuf itu. Kedua lagunya Mas Fajar sendiri distribusi ke Spotify ya. Lagu saya tidak ada lagu cinta, semuanya bagaimana sebenarnya saya anak SMP, SMA dengan komunikasi yang soft Pak. Nyanyi kayak gitu Pak. KRI harga mati. Itu aja kesimpulannya. Pancasila NKRI harga mati. Kita dibesarkan di tanah Indonesia, nggak peduli itu daerahnya mana. Nah, apa namanya? Kenapa kita harus menyatakan menyakiti tanah yang kita tinggalin ini gitu. Jadi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan karena saya juga 6 tahun di Amerika, saya kembali lagi ke sini kalau saya dengan cara seksama dan dalam tempo dan yang saya punya misi di JK juga. Saya mau bikin 17 Agustus lagu lokal itu 1904 di negaranya sendiri, supaya orang lebih sadar kalau perbedaan itu adalah baik dan tidak perlu diributin, karena setiap orang punya hak asasi untuk berbeda selama itu tetap pada jalurnya. Dan memang Indonesia memang ya kayak begini, negara dengan banyak kepulauan. Di negara-negara lain kan banyak yang mirip sama Indonesia. Di Sopeng, Jakarta ada, di Sopeng ada. Itu gunungnya di mana Mas? Itu Sopeng. Dua. Ini sebenarnya bantuan dari Bapak Bupati Sopeng dulu, Pak Kaswadi. Bagus loh itu tempatnya. Itu Sopeng. Iya, saya waktu lihat aja saya pengen ke sana. Bagus tempatnya. Mantap. Saya tugas saya. Iya. Ya biar tahu Kak. Di Sopeng, di tempat yang pelosok, mungkin Bapak kan belum pernah ke Sulawesi? belum. Ya, ada tempat yang seindah itu. Jadi masih banyak daerah yang harus kita lihat Pak ya. Indahnya Indonesia.